Soalnya banyak Land Rover yang akhirnya jadi barang simpenan. Ya itu makanya bokap itu dulu waktu aktif malah bikin komunitas off-road. Yang bikin dia rare itu apa sih kalau di Land Rover? Mana yang kayaknya, wah ini saya nggak pernah lihat nih. Ya Land Rover tuh hujan-kehujanan, panas, keringetan. Itu khas keistimewaan Land Rover. Balap itu butuh ban yang harus diganti-ganti terus. Kalau off-road itu perawatan setelahnya. Iya, tuh. setelahnya. Oke, tetap harus ada yang dikorbanin. Harus ada yang dikorbanin. Itu artinya apa teman-teman? Hobi mahal. Kalau buat harian, kalau saya pribadi nggak usah lah. Kenalan dulu Om ya. Siap. Teman-teman, selamat datang lagi di How to Treat Your Car. Mesti harus ngirit, yang penting modif kita lancar. Lancar. Om, kenalan dong Om. Oke. Sama Om siapa, mobil apa, tahun berapa sih ini? Oke, nama saya Vian. Hah? Ini mobilnya Land Rover Defender 110 tahunnya 97. Oke, kita bahas sedikit namanya ya. Ya. 110 itu merujuk pada Wheelbase-nya. Oke. Jadi Land Rover itu dia punya brand. Land Rover itu produknya salah satunya Defender. Nah, dia nomenklatur yang diambil itu Defender 90, Defender 110 itu jadi dari wheelbase-nya. Perbedaan di wheelbase-nya. Oke, sedikit info buat teman-teman, wheelbase itu adalah jarak roda depan dan roda belakang. Itu jadi kalau di Defender ini ada 90 sama 110. 110. Ada lagi HCPU namanya, High Capacity Pickup. Oh, Itu lebih panjang lagi. lebih panjang lagi. Cuman kalau nggak salah wheelbase-nya ada yang sampai 130. Wow. Ya, saya ingat saya ada 130 si pickup juga. itu. Ya, Wow. double cabin. Ya, ada yang double cabin, ada yang single cabin. Tapi yang pernah saya lihat yang rodanya 6 itu apa Om? Kalau roda 6, kalau di Land Rover sendiri rasanya kayaknya custom deh. Custom ya? Tapi enggak. Om pernah lihat kan? Kayaknya sih Yang depannya normal, terus belakangnya 4. belakangnya 4 ya, tapi jarang banget sih kayaknya yang beredar banyak di sini ya 4 roda, 4 wheel aja Bu. Jarang sih kayaknya yang 6x6 ya rata-rata ya kompetitornya lah ya, J-Class ya. Sebelum Mungkin kita ada. bahas mobilnya, Ya. saya agak kaget tadi Kenapa tuh? saat rolling. Ternyata mobil ini kenceng, surprisingly kenceng. Iya, sebenarnya sih mungkin karena mesin bawaannya Hah? itu kan dia 2500. Iya. Tapi ada turbonya 300 TDI. Oh. Diesel turbo. Berarti bukan 2500 saja. Ya, tapi ada tambah turbonya. Cuman busnya sih sebenarnya nggak gitu gede ya. Dia cuman hanya untuk efisiensi bahan bakar aja. Oke, kalau saya lihat giginya rada pendek-pendek Om ya. Pendek-pendek ya, short gear. Ini gearboxnya kalau di orang Land Rover ini pakai gearbox R380. Ya, jadi gearbox yang tahun muda. Oke. Letak 4x4-nya di ini ya, di bawah. Padahal ini ada transfer case-nya. Secara terus habis itu tenaga kenceng. Ya, Pas bawah. cukup lah. Cukup. Nggak yang mobil ini sebenarnya sih nggak yang buat ngebut gitu ya, cuman torsinya ada terus. Oke. Di setiap kecepatan. Tadi kan kita ngetes pas rolling tenaganya lumayan kenceng. Ya. Tapi irit. Nah ini selalu saya mitos gak sih, irit nggak mungkin jadi gak sih di gini. mobil sebesar ini? Maksudnya mobil kecil aja ada yang 1/5, 1/6. Sebenarnya kan yang ngebedain masing-masing engine itu kan efisiensinya sebenarnya ya. Kalau kubikasi mesin sih ya kadang ada yang mobil gede bisa irit, kadang ada yang mobil kecil bisa boros. Itu kan kadang begini, kubikasi mesin mobil kecil tapi bobotnya gede. Oke. Kalau kubikasi mobil kecil tapi mungkin bobotnya segede MPV ya, mobil-mobil sekarang lah. Ya nggak bisa dibilang irit juga sih, secara efisiensi bahan bakar mungkin beda gitu. Nah, sedangkan 2500 cc diesel di sini turbonya kan dipakai buat efisiensi bahan bakar juga. Terus kemudian bodi mobil ini full aluminium. Kira biasa bahasanya besi doang Iya, ya? besi. Oh, besi nih, mobilnya besi nih. Iya, Ada 2 lagi itu, dibagi. Jadi secara metalurgi ya ini pakainya aluminium. Oke. Makanya julukannya si Land Rover ini mobil panci. Oke, karena aluminiumnya. Aluminium dan dia menyerap panas ke dalam. Makanya berasa gerah banget kalau naik Land Rover nih pakai. Jujur mungkin karena kabinnya besar, Ya. saya nggak gitu ngerasa gerah. Oh iya, biasa. Tapi Om yang udah biasa merasa gerah ya.
gitu. Karena mungkin dari luar panasnya lumayan banyak ya. Bahan bakar dulu kita selesai. Oke, bahan bakar. Tadi kan saya sempat mention kalau ini lumayan irit ternyata ya. Ya 118 atau 9 masih oke lah. Nah mobil itu ini. untuk dalam kotanya. Dalam kota. Kalau luar kotanya bisa lebih dikit. Bisa satu ya. Bedanya sih tipis sebenarnya. Kan mobil ini juga nggak dibawa ngebut juga ya, paling 80-100 itu kita udah nggak tega buat ngebejek lagi. Sebenarnya berarti kagak sayang juga ya kalau buat mobil main gitu ya, meet up. Ya, iya, soalnya banyak Land Rover yang akhirnya jadi barang simpenan. Ya itu makanya salah satunya apa namanya, sebenarnya Land Rover ya harusnya sih dipakai overland ya. Cuma kadang masing-masing orang yang punya Land Rover itu sendiri waktunya beda-beda dan tujuan penggunaannya juga masing-masing ya. Itu kita nggak bisa paksain mereka juga sih. Ada yang sukanya overland, kebetulan punya Land Rover, ya emang jodoh aja hobi sama mobilnya, ya akhirnya dipakai terus. Tapi kalau kayak saya sendiri jujur, waktu saya habis buat kerja, jadi ya cuma nikmati mobil ini di garasi, weekend dipakai, mungkin sesekali ke Sentul gitu aja pribadi. Sentul tuh jalan-jalan kan Om, bukan ke sirkuit kan? Enggak. Ini paling sering ke Hambalang. Apa namanya? Di situ kan treknya kan masih ada bebatuan, masih ada lumpur-lumpur dikit lah, masih berasa lah. Funnya masih dapet. Gitu. Iya. Jadi berasa kepake banget. Bener, tapi belum dibanding pengguna Landy yang mungkin udah expert ya, mungkin beda lah. Mereka udah yang sampai cebur ya. Kalau ke Hambalang yang ringan aja lah, off-road ringan aja. Oke. Buat sensasi naik-naiknya itu ya. Buat ngobatin rindu aja. Oke. Tapi sebenarnya mobil ini sebelumnya dipakai tuh ya, kayak gitu-gituan ya. Sebelumnya ini sering dipakai. Jadi for your information, ini mobil itu saya tuh cuman nerusin ngerawat dari bokap. Bokap itu dulu waktu aktif malah bikin komunitas off-road di kantornya. Jadi ya ketuanya tuh. Ya, sering turun. Sering turun ya, mobil bokap ada beberapa Land Rover bokap punya itu ya diturunin semua. Gitu. Salah satunya ini. Jadi ya dulu waktu bokap aktif malah ini sering dipakai turun. Om, kan aku pernah ketemu sebelumnya Land Rover lain. Ya. Yang bikin dia rare itu apa sih kalau di Land Rover? Wah, kalau knowledge sampai ke yang bikin rare di Land Rover sih sebenarnya kalau aku sendiri aku masih belajar ya. Masih ngulik nih Land Rover nih apa keistimewaannya, rare-nya itu apa. Cuman beberapa aku lihat itu Land Rover yang bikin wah itu satu military spec. Itu jarang dan susah kan, aksesnya kan nggak luas gitu. Berarti itu ngomongin keamanan lah ya? Ya, military spec itu kan yang diorder TNI, terus kemudian dia mobil itu pensiun, dilelang, ya itulah Land Rover dengan military spec misalkan. Itu punya nilai lebih. Oke. Ya, itu. Jadi sebelumnya digunakan untuk apa nih gitu ya? Ya, biasanya sih itu yang ngebedain harganya dari Land Rover ya. Itu paling sering sih itu. Cuman kalau untuk rarity sendiri, wah itu sih harus ngulik banget sih ya. Ada beberapa senior juga banyak sih di Land Rover tuh yang khusus knowledge-nya menurut saya wah ini kulikannya banyak nih. Tapi kalau secara seri mana yang kayaknya wah ini saya nggak pernah lihat nih gitu. Kalau di tahun sekarang seri yang paling jarang tentu seri 1. Seri 1, seri 2 itu udah sangat jarang banget karena ngebangunnya aja udah bahannya udah sedikit. Terus kemudian yang ngebangun juga nggak banyak. Terus mobilnya itu ya itu ketika series udah jadi jarang dipakai karena itu tadi mesinnya bensin ya. Terus mungkin lebih banyak handicapnya lah dibandingin yang handicap apa sih? Sorry. Defender. Ininya kekurangannya. Oke. Gitu. Tapi ada satu komunitas Land Rover Club Indonesia itu malah bikin ini acara khusus Land Rover series, namanya series Day Out. SDO itu khusus Land Rover
series. Oh, beda sama yang tadi tuh, Camel Trophy. Oh, Camel Ah. Trophy itu Punya jauh-jauh punya swasta lah. swasta dan Ah. itu apa namanya memang event terbesarnya Land Rover pada saat itu. Oh, oke. Event terbesarnya Camel pada Ini saat versi itu. lokalnya lah ya. Ya, jadi Camel Trophy itu ada satu event ya, si Camel ini bikin event di salah satu daerah di Indonesia, di Sulawesi kalau nggak salah, correct me if I'm wrong ya nanti. Semoga Jadi- kita dapat ya footage-nya ntar kita masukin Oke ya. oke. Nah. Jadi Camel Trophy itu dia event terekstrim karena kalau saya lihat footage-nya di YouTube itu dia sampai mobil itu kerendam sampai kap mesin. Wah. Terus kemudian setelah itu dia naik ke daratan, masuk ke tengah hutan. Itu benar-benar solving problem di tengah hutan itu sendiri. mobil Jadi, ini, oke lanjut. dia down di tengah hutan, dia down di air, ya udah dia solving problem di situ. Apa namanya, Jalan lagi. event must go on gitu. Bahkan sampai ada yang ditransport pakai helikopter waktu itu. Dievakuasinya pakai helikopter saking susahnya trek di Camel Trophy di Sulawesi. Oke, kita Ya. potong dulu dari situ Mhm. sedikit. Sampai ke kap mesin. Itu Oke. ini mobil berarti capable dong sampai ke kap mesin. Capable, tapi lo harus nambahin snorkel. Oh, jadi intake-nya lebih tinggi Iya, lagi. intake-nya biar nggak kerendam air itu aja, biar nggak kemasukan air. Berarti kalau settingan standarnya sebenarnya nggak bisa. Ya kalau misalkan sampai ke lubang intake sih ya resiko air masuk ke ini ya, jalur udara water ya. hammer kan? Water hammer, benar. Kalau intake-nya originalnya itu sebelah mana sih, Om? Intake originalnya ada di sini. Nih di depan sini. Kita bisa lihat ya pakai mata. Bisa kelihatan. Waduh. Oh, yang bulatnya itu ya? Iya, nanti pasang snorkel juga nanti dari situ ngerubah intake yang di depan ke belakang. Oh, Ada- asal nggak lebih dari situ. Ya, udah ada kitnya juga sih biasanya kalau di vendor kayak gini. Udah ada snorkel kitnya. Tuh, berarti beberapa kali banjir di Bekasi mah Om enteng aja ya? Ya kalau banjir di Bekasi doang sih insya Allah aman lah. Gitu. Cuman emang terparah malah kemarin di belakang rumah tuh yang di Villa Nusa. Ya itu lumayan parah Tinggi. juga, tapi kita masih bisa lewat. Ya itu masalahnya. Kita masih bisa lewat. Kira-kira tuh berapa meter sih Om dari permukaan? Masih aman? Kalau itu kita berdiri di situ aja ya semeter lah. Semeter ya? Semeter ya, lumayan tinggi. Semeter berarti kayak setengahnya orang dewasa Iya, ya? setengah orang dewasa ya. Nah, dewasa kan kalau untuk ukuran banjir udah lumayan tinggi lah ya itu. 1 Iyalah. meter. Mobil mana itu? Iya, ya biasanya sungai ya kalau Iya. kasar 1 meter ya. Kalau udah semeter ke atas iya, lebih kayak ada Iya. buayanya Iya. ya kayak gitu sih, Om. Ada biawaknya. Iya. macam-macam. Tapi Jadi, dari pintu tuh nggak bocor ya Om? bocor. Oh. Ya Land Rover tuh kehujanan, panas, keringetan. Itu khas keistimewaan Land Rover yang nggak ada di mobil aku lain. bahas soal banjir tadi tuh. Oke? Kan banjirnya misal waktu itu paling tinggi di Vilnius Hah? kemarin kan. Lumayan tinggi. Oke. Nah, jarak pintu kan sama si water intake lebih Ya tinggi water lebih, intake. ya benar. Masuk nggak Air sih Om? intake, Ke sorry. kaki? Kalau ke kaki ya masuk ini. Ya Masuk ini di dikit-dikit bawah ya? banjir ya. Ya toh kita juga kalau nerabas air ya ini full air. Oh. Ini full air bawah. Nah, itu sistem yang aku pengen tanya-tanya tuh dari dulu tuh. Orang kalau off-road air Hah? masuk tuh gimana transmisi kayak gitu? Oh, nggak ada masalah kan, transmisi ada bootnya, ada karet bootnya. Oh, Dan ini kan nggak langsung masuk di situ kan ada tutupnya Om, aman. Oke. Iya, tinggal kita taruhannya di sil-silnya aja masih pada rapat apa enggak. Gitu. Kalau rapat harusnya masuknya Iya, dikit. tapi biasanya kalau kita habis off-road, Hah? itu kalau yang sampai ekstrim kerendam-kerendam, selesai off-road kita buka semuanya. Oh. Ya, untuk mencegah apa namanya Karat. komplikasi lah, ya karat. Oke. Mencegah Berarti itu kalau beneran lagi dipakai tuh ini beneran basah nih yang saya injek ini basah. Basah. Wah. Basah. Ya makanya kalau off-road secara umum ya memang udah siap kotor aja udah. Baju udah siap kotor, sepatu udah siap kotor udah. Tapi untuk mobilnya mah aman aja ya. Mobil sebenarnya aman-aman aja. keren. Aman-aman aja. Ya itu tadi setelah off-road kita pasti lakukan perawatan. Nah, Nah, itu yang penting ya. itulah yang bikin mahal di off-road itu, selain persiapan, perawatannya juga lumayan. Oh, Gitu. oke. Kayak gini ya, balap itu butuh ban yang harus diganti-ganti terus. Betul. Kalau off-road itu perawatan setelahnya Iya, tuh. setelahnya. Oke. Tetap harus ada dikorbanin. Harus ada yang dikorbanin. Itu artinya apa, teman-teman? Hobi mahal. Tinggal mahalnya di mana ya itulah. Iya. Tinggal mahalnya di mana, bener. Iya, Beda-beda bener, mahalnya. Beda-beda mahalnya.
Oke, mungkin teman-teman lihat, woi spek balap gini. Iya. Lah, ini setiap main bongkar mesin. Iya, bongkar mesin. Kadang kalau ini kan transmisi masih ada oil leaks ya. Iya, kalau kita habis main ya kita sadar aja dikuras oli transmisi. Minimal kita kuras oli transmisi lah. Karena kita pasti top up kecampur lagi. sedikit. Ya, kita top up. Itu aja. Iya. Simple tapi ya butuh effort. Iya, effort lah itu. Oke. Seru. Itu. Ya balik ke tipe-tipenya tadi. Sebenarnya sih kalau Land Rover tuh produknya banyak ya. Dari tahun lama itu yang mesinnya bensin itu ada series, orang bilangnya tuh series 1, series 2, series 2A, yang matanya juling tuh, lampunya di tengah. Nah, itu orang bilangnya series mesin bensin. Padahal Era sebelum Defender, kalau orang Land Rover bilang era sebelum Defender, karena Defender sendiri itu dia muncul di tahun 1985. Oke. Tuh. Dan itu nggak langsung pakai mesin bensin, sepengetahuan saya ya, masih pakai kalau nggak salah mesin V8 ya, kalau nggak salah V8, V8 sama mesin 5 metal kalau nggak salah ya. Oke. Itu masih mesin bensin. Nah, era Defender setelah tahun, jadi 200 TDI itu kalau nggak salah di tahun 90 awal. Terus di 94 improvement 300 TDI. Ya inilah mesin yang ini sekarang kita pakai. Setelah kita dengar kan ternyata ada mesin bensin sama solarnya, Om. Bener. Rarity dan keminatannya tuh orang lebih minat yang mana sih, Om, buat sekarang? Buat sekarang. Bensin jadi, atau diesel? orang beli Land Rover tuh kan kayaknya lebih banyak ke collection ya. Jadi mungkin kalau peminatnya tetap banyakan Defender ya. Kenapa? Karena mungkin orang lihatnya diesel nih. Jadi mungkin less maintenance. Itu. Tapi sebenarnya mobil bensin mesin bensinnya dia juga kuat, aman-aman aja kok. Punya bokap itu kan, terakhir bokap juga punya series 3. Itu juga sebenarnya mesinnya aman-aman aja sih. Cuman kita jual itu karena udah terlalu banyak kita punya Defender, terus sama udah jarang banget dipakai gitu. Dan yang itu belum power steering. Yang ini sudah. Yang ini sudah dari bawaannya emang sudah ada power steeringnya, standarnya udah ada. Oke. Singkat dikit deh, Om. Ya. Sebelum kita lanjut lagi ya. Masih banyak pertanyaannya. Tapi ada gak sih yang diubah dari mobilnya luar dan dalam? Apa ini semua full ori? Jadi gini, kalau dari bodinya sendiri ini full ori. Paling kalau ubahannya sendiri satu, ini aja sih roof roof rack yang di atas ini. Di atas, roof rack. Itu custom. Custom full besi, sama karena ini mobilnya kanvas, buat mount si roof racknya ya kita sekalian bikin roll bar ya. Ini di sini ditanam di depan ini roll barnya. Jadi sekalian nyambung. Ya, sekalian nyambung ke si roof racknya. Kasih tangga. Sama ini mindahin dudukan ban serep ke dalam. Oke. Iya, biar agak lebih ringkes aja mobilnya. Iya, kalau sekalian butuh dari dalam lebih gampang. Iya, sebenarnya sih nggak juga, biar lebih kelihatan rapi aja dari luar. Iya. Cuman setelah saya lihat-lihat di internet kayaknya military lebih cakep kalau ban serepnya di sebelah kiri. Karena aku lihat militarinya British itu ban serepnya di pinggir semua, di samping semua. Jadi kalau ada maintenance itu lebih gampang. Dibongkar. Maksudnya kan ini posisinya segini sekarang. Iya. Jadi gini maksudnya ya? Enggak, di luar. Oh, taruh di luar ya, gitu? Di luar kanvas. Sama bodinya digantung? Iya, jadi nanti bikin bracket lagi di luar. Rencana sih mau saya geser keluar. Kalau soal winch-nya depan itu, Om, tambahan kan? Ya, sorry, itu winch tambahan. Jadi kalau winch emang by standard ya, mobil manapun kayaknya nggak ada lah winch tambahan. Winch itu beda speknya di apa sih, Om? Oke, kalau kita ngomongin winch itu dia lebih speknya itu paling kelihatan di kekuatannya. Dia bisa narik berapa ton. Atau pounds ya, LB gitu. Nah, kalau yang kita pakai ini kalau nggak salah 11.000 LB, di sekitar 5 sampai 6 ton kalau nggak salah. Berarti bisa tarik 2 mobil sekaligus sebenarnya. Ya, kalau buat narik 2 mobil kayaknya kalau yang ukuran-ukuran city car gitu kayaknya masih bisa lah. Cuman kalau yang ukuran Land Rover G-Class gitu kayaknya satu lah. Dan biasanya winch itu kita pakai buat narik mobil kita sendiri. Jadi nggak buat begini-gini. Iya, biasanya kan kita kalau
apa namanya, kalau off-road gitu kan bahasa gaulnya apa, kepater ya. Iya. Kalau kepater udah kita nyari pohon dengan bonggol yang tinggi. Ya udah kita tarik winch ke depan, diikat aman, baru deh kita majuin mobil pakai winch. Kebayang sih. Sambil dikasih power mobilnya dikit-dikit. Kebayang gitu. sih, seru sih. Ya gitu. Tapi sekarang udah jarang Om ya? Waktunya sih jarang banget, susah nyari waktunya. Oke. Karena saya kerjaan tuh malah justru banyak di weekend. Saya kan dokter umum, nah praktekan saya itu banyak kan Sabtu pagi, malam, Minggu sore. Oh, orang gitu. sakit weekend tuh ya. Kebanyakan. Tapi kadang-kadang bener loh. Iya. Saya pernah datang ke rumah sakit Sabtu atau Minggu, kok banyak ya orang sakit weekend ya. Iya, biasanya karena yang nganter bisanya weekend. Oh, karena kan kalau astaga. orang sakitnya mungkin bisa jalan sendiri lah, masih bisa jalan Iya, sendiri. Tapi iya. beberapa kasus kan butuh ada yang nganter gitu kan. Iya, kayak Jadi yang nganter bisanya weekend. Keseringan kayak gitu. padahal kok weekday bisa libur loh. Amit-amit. Waduh, jangan dong. Masa libur sakit, Om? Bercanda. Masa libur sakit, Om? Jangan. Om, overall sebenarnya banyak banget cerita yang bakal bisa kita bahas. Cuma karena keterbatasan durasi, 0 sampai 10 ini mobil ini di angka berapa Om, menurut Om? 0 sampai 10. Buat saya pribadi, wah ini 6 sih. 6 ya? bukan mobil saya banget ini mobil. Cuman emang kebetulan diamanain Bapak untuk ngerawat mobil ini, ya udah saya pakai, saya rawat. Kemarin ini baru selesai overhaul total mesinnya. Oke. Karena buat naik parkiran aja nggak bisa. Oh, nanjaknya ya. Ya kompresinya udah los banyak gitu banget. sih Om? Kayak mau mati kan? Kalau berebet enggak, cuman dia harus gas dalam banget, baru dia bisa mau maju atau ibarat mundur kata mobilnya. kalau orang dulu tuh sebutnya digentak ya? Iya, baru digentak, bisa ya? baru bisa. Itu setelah kemarin dilihat, linernya juga udah pada legok dalam. Ya, beberapa part emang udah pada aus sih. Ya udahlah sekalian aja full overhaul. Awalnya cuman mau ngeberesin yang rembes-rembes doang. Jadi kemana-mana gitu total. Dikit ya Om. Soalnya kenapa? Soalnya basic saya senangnya mobil sedan sebenarnya. Saya kan dulu aktif di W124. Nyaman. Iya, AC nyaman, AC dingin. mesin gede ya kan. Diinjek dikit mobil jauh larinya gitu. Terus aja kepegang mobil ini jadi beda lah ya. Ininya suasananya. Ya intinya sebenarnya kalau saya masih kenalan sih sama mobilnya ini. Kenalan, masih banyak yang harus saya kenali di mobil ini. Pelan-pelan lah, kemarin udah turun mesin, ya nanti lihat-lihat kemana lagi yang bisa dikulik gitu. Oh iya. Om, sensitif dikit ya, tapi terserah Om mau jawab apa enggak. Ini kemarin kan Om turun mesin. Ya. Untuk sebuah Land Rover turun mesin habis berapa Om? Tuh, kalau saya pribadi kemarin damage cost itu habis mesinnya aja 25. Terus 25 itu saya liner nggak saya ganti ya. Kalau liner saya ganti bisa 30 ke atas. Karena waktu itu damage cost-nya kalau liner harus ngebuka sama ngemasang, per linernya mahal. Dan saya harus belanja liner lagi kan. Terus kata tukang bubutnya, ini liner masih bisa dipakai dan oversize-nya masih dikit karena piston yang nempel masih standar. Jadi saya oversize-nya cuma 0,2. Sekali overhaul dapat espasanya. Kira-kira begitu ya. Terus kemarin tuh yang dibenerin ini bos pump. Jadi si rotor bos pumpnya emang udah minta ganti. Rotor bos pump itu kemarin damage cost habis ya 6 jutaan. Berarti itu belum termasuk tuh tadi 20-an, belum termasuk tadi rotor. Belum. 25 tuh mesin sama jasa. Mesin sama jasa 25-an, rotor bos pumpnya kurang lebih 5 jutaan something lah. 30, 40. Enggak nyampe 40. 30 kecil lah. 30 kecil. Iya, 30 kecil. Oke. Takutnya teman-teman ada yang wah, lucu nih buat harian gitu kan. Kayaknya kalau buat harian, kalau saya pribadi nggak usah lah. Nggak usah lah. Pakai mobil yang enak-enak aja lah. Kan orang banyak jual mobil enak. Iya. Beli mobil enak-enak aja. Ini buat orang yang mobil kedua. Mobil kedua, minimal beli mobil kedua. Dan berarti emang nggak rekomen ya buat mobil pertama ya? Wah, kalau saya nggak ya. Nggak lah. Nah, jangan lah. Oke. Paling jauh udah kemana nih Om mobil ini? Sebenarnya mobil ini nggak jauh-jauh banget. Hah?
paling ya Pagedangan, terus main ke Bogor, Hambalang, ke Bandung, Cimahi, terus ke Lembang. Nggak jauh-jauh sih, ke Serang. Belum dipakai long run sih. Aku nggak pernah lihat mobil ini di tol. Di tol itu kena berapa? Ini masih ini kok, masih mobil penumpang kok. Nggak, maksudnya bisa lari 100 gitu gak sih? Oh, kan tadi kita lihat dalam kotanya enteng nih tenaganya. Oh gini. Rasanya gimana sih? Mobil ini itu dia cuman 100 kecil horsepower kok. Nggak gede. Oke. Jadi kalaupun dibejat 100, kitanya udah nggak tega karena apa namanya, mobil dengan ground clearance tinggi dan tinggi banget mobilnya. Untuk di atas 100 saya rasa sih udah nggak masuk akal. Oke. Mungkin kalau mesinnya aja dia ngajak ya. Tapi kalau dari settingan mobilnya sendiri saya nggak rekomen di atas 100. Paling 80 100 itu kita udah top notch lah. Oke. Berarti itu biasa bareng lewat tol gitu, misalnya mau kemana gitu ya. Bisa pelan-pelan gitu, iya, pelan-pelan, dan kita kan konvoy Land Rover kan memang paling sering ya 100 120 itu udah top notch lah. 120 itu. Om, sorry tadi ada yang satu kelewatan Om. Soal kaki-kaki, berarti ini tanpa lift kit ya? Oh, ini nggak pakai lift kit. Ini standar, aslinya begini. Full standar kayak gini. Jadi kalau teman-teman mau lihat orinya seperti apa sih fitmentnya kayak gini ya? Iya, kurang lebih segini. Cuman ini fitmentnya agak kurang standar di ukuran ban sebenarnya. Oke. Jadi rata-rata orang Land Rover pakainya itu kalau yang gampang bannya 265/75 ring 16. Jadi dia kelihatan lebar sama tinggi dan mudah dicari terus. Tapi kalau mau cakep sebenarnya di 235/85. Jadi kutilang bahasanya. Kurus tinggi langsing. Jadi mobilnya agak lebih tinggi lagi harusnya. Dikit setir pun jadi berasanya lebih enteng dong. Kan dia harusnya ya. Kan kalau ban kan kita lihat scrapnya juga ya. Dia negatif scrap, positif scrap itu juga berpengaruh di fitmentnya. Seru banget. Setengah jam sudah berlalu. Iya, setengah jam ya, nggak berasa ya. Seru ya ngobrolin ini. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman kayaknya kalau kelamaan nanti takutnya teman-teman ini ya. Iya, nanti kelamaan nih videonya gitu. Ya mungkin nanti next cari dengan yang suhu-suhu Land Rover lah. Kita ya, kulik itu lagi lebih ya. banyak lagi yang bisa dikulik dari beliau-beliau. Kalau saya kan hitungannya juga masih kenalan sama mobilnya ya. Jadi informasinya mungkin belum begitu banyak yang bisa dikulik, cuman ya sekitar mobil pribadinya aja lah. Boleh gitu. lah. By the way, thank you banget ya Om. Sama-sama. Udah Bekasi kesini loh, terus habis itu udah bawa mobil ini. Karena effortnya 2 kali saya tahu. Iya kan? Iya, Om dari yang biasa bawa sedan, bawa bener. Thank you so much ya Om. Sama-sama. Mobil ini pun tidak overheat, tidak gampang overheat seperti cerita-cerita di sosial media. Ya, enggak lah. Asal perawatannya ini rutin aja, sama dicek bagian cooling system itu udah paling penting, dasar banget lah buat kita kalau punya mobil kendaraan tuh cooling system nomor 1. Enaknya mah cooling systemnya lepasin ganti baru. Udah pasti tenang hati ya. Bener kalau mau tenang banget ya. Cuman kalau udah paham biasanya dia tahu titik mana yang harus diganti, itu aja. Kalau teman-teman mau lihat fotonya, update-nya atau kenalan sama Om, Instagramnya di mana? Boleh di @JTW Garage. Di Instagram, cuman ada Instagram doang. Itu aja, yaitu nggak main TikTok itu enggak ya? Belum kayaknya. belum kesana. Kita tunggu update-nya ya Om. Boleh. Masa perkenalan dan nanti jadinya seperti apa nih? Boleh, silakan. Boleh. Langsung aja teman-teman follow aja di IG-nya buat kenalan langsung dan lihat progresnya secara langsung nantinya seperti apa. Boleh, silakan. Sampai sini aja videonya Om ya. Boleh. Terima kasih banyak buat waktunya dan sampai ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya dengan mobil-mobil yang tidak kalah menariknya. Kalau kan mobil-mobil lain kan lebih menarik ya kan, lebih macem-macem, keilmuannya lebih luas lah ya. Dengan mobil-mobil yang tidak kalah military spec lainnya. Boleh. Cocok ya Om ya? Cocok. Thank you ya Om. Oke, thank you. Dadah teman-teman.